Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Melas lan Maha Asih. Gusti ingkang Maha Kuwasa, ingkang makarya jagat. Di sini saya akan berbicara mengenai sebuah puasa yang terkadang kita mendengar cerita adalah cerita yang simpang siur dan memiliki berbagai alur cerita atau memiliki berbagai macam versi yang sangat berbeda, dimana cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah cerita tentang puasa Daud. Puasa Daud adalah termasuk tingkatan puasa tertinggi yang sudah diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita pasti tahu mengenai puasa Senin Kemis, mengenai puasa 3 hari, mengenai puasa 40 hari, mengenai puasa weton dan lain sebagainya. Tapi puasa Daud adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud selama hidupnya atau seumur hidup. Menelisik sebuah cerita yang mengatakan bahwa puasa Daud adalah penebusan suatu dosa. Dosa yang dilakukan oleh Nabi Daud ketika dia mengambil istri dari panglima yang dimilikinya. Akan tetapi ada versi lain, ada cerita yang lain yang menyebutkan bahwa puasa Nabi Daud ini adalah puasa atas rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat panjang umur dan berkah kesuksesan yang dialaminya. Oke, sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe di channel kita ini agar channel kita semakin berkembang dan bisa berguna bagi banyak orang. Saya doakan untuk teman-teman yang sudah subscribe bisa memiliki kesuksesan, kelancaran dalam berbagai hajat dan berbagai aspek kehidupan yang dijalaninya. Semoga berkah, sukses, dan menjadi wasilah dalam mencapai kejayaan dan keberkahan. Oke, kita lanjutkan kepada aspek yang dialami oleh Nabi Daud, di mana Nabi Daud adalah orang yang sudah dilihat umurnya oleh Nabi Adam. Pada waktu itu Nabi Adam adalah orang yang waskita, orang yang diberi kemampuan untuk melihat standar umur manusia dari dia lahir sampai dia meninggal. Akan tetapi dia melihat ada seseorang yang jika hidupnya, umurnya ditambah, maka dia akan mengalami kesuksesan yang luar biasa. Dan orang ini sebenarnya dikarunia umur yang pendek oleh Allah. Umurnya tidak sampai 100 tahun. Oleh sebab itu Nabi Adam meminta kepada Allah untuk memberikan umurnya yang sejumlah 30 tahun kepada Nabi Daud tersebut. Nabi Adam yang ketika di surga sudah berusia ribuan tahun dan turun ke bumi mengalami usia yang ribuan tahun juga, merasa bahwa umur 30 tahun tidaklah umur yang panjang bagi dia. Akan tetapi di sisi lain, ketika Nabi Adam di dunia, dia hendak dicabut nyawanya oleh malaikat. Justru dia mengelak bahwa umurnya masih 30 tahun karena dia melihat atas catatan yang dimilikinya. Dan ketika ditanyakan oleh malaikat kepada Tuhan, kepada Allah, lalu
disuruh menyampaikan bahwa dia pernah meminta umurnya diberikan kepada Nabi Daud. Dan dia kembali kepada Nabi Adam, lalu bertanya, "Hei Adam, umurmu sudah kamu berikan atau kamu wariskan kepada anak turunmu yaitu Daud selama 30 tahun. Dan Adam membenarkan bahwa memang dia lupa akan hal tersebut. Akan tetapi dia tidak mau tahu bahwa dia tetap meminta dia untuk hidup selama 30 tahun ke depan. Dan Allah menghiyahkan permintaan Nabi Adam tersebut. Akan tetapi Allah tidak mengambil takdir yang dimiliki oleh Nabi Daud. Allah tetap memberikan usia 30 tahun tambahan kepada Nabi Daud. Pada akhirnya Nabi Daud mengalami usia yang cukup panjang, yaitu selama 100 tahun. Dan ketika beliau mengalami usia yang panjang ini, beliau memperoleh kesuksesan. Bahkan kesuksesannya diturunkan kepada anaknya yang sangat terkenal dengan kekayaannya, yaitu Nabi Sulaiman. Lalu apa yang kita ambil dari hal tersebut? Yang kita ambil dari hal tersebut adalah bahwa sebagai rasa syukur yang diberikan oleh Nabi Daud kepada Nabi Adam dan Allah, beliau menggantinya dengan puasa Daud. Tidak heran bahwa puasa adalah menjadi suatu jalan untuk memperoleh wahyu. Puasa adalah mempunyai suatu hikmah besar atau rahasia yang besar yang terkandung di dalamnya. Jika kita ingin dekat dengan Tuhan, kita ingin dekat dengan Allah, maka berpuasalah. Dan Allah sendiri mengakui bahwa puasa atau tirakat yang paling tinggi adalah puasanya Nabi Daud dan sholat malamnya Nabi Daud. Hingga tak heran jika umur yang panjang dan kesuksesan yang dialami oleh Nabi Daud beserta anak turunnya ini merupakan salah satu berkat tirakat yang dilakukan oleh Nabi Daud. Tidak hanya Nabi Daud aja, banyak orang yang sukses serta panjang umurnya berkat puasa. Oke, tentunya kita sendiri tahu bahwa puasa bukanlah ibadah yang main-main. Karena sejak zaman Nabi Adam pun puasa sudah dilakukan. Nabi Adam diperintahkan untuk berpuasa, menjauhi buah kuldi. Ini adalah suatu tirakat atau suatu puasa. Kan tetapi Nabi Adam tidak mampu menahannya karena Siti Hawa. Nah, apa tujuan dari puasa sebenarnya? Puasa adalah menahan hawa nafsu yang dimiliki oleh tubuh kita. Di dalam tubuh kita terdapat 3 bagian penting. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah hati, dan yang ketiga adalah nafsu. Ini adalah 3 hal penting, di mana kepala ke atas dikuasai oleh pikiran, dan tubuh kita atau badan kita itu dikuasai oleh hati. Serta urusan yang paling krusial adalah yang ada di dalam kemaluan serta perut kita. Ini adalah urusan hawa nafsu yang perlu ditata, dan jarang orang yang bisa menahannya. Urusan hawa nafsu biasanya adalah urusan yang sulit untuk dikontrol. Dan satu-satunya jalan adalah dengan berpuasa. Biasanya orang yang mampu menahan atau mampu melakukan tirakat untuk membatasi hawa nafsunya, dia akan dituntun kepada jalan yang terang, jalan yang baik, kebersihan hatinya serta pikiran yang cerdas.
Oleh sebab itu, marilah kita mencoba untuk berpuasa, yaitu dengan puasa yang Anda bisa, terutama puasa Daud. Demikian sedikit ulasan yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.